Nah, malam ini akan bercerita tentang kisah teladan balasan cinta pada Rasulullah. Rasulullah Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah utusannya Allah untuk mengajarkan Islam pada umat manusia. Nah, saya bacakan dulu ya. Ketika Rasulullah memasuki kota Madinah untuk berhijrah, sambutan rakyat Madinah begitu meriah. Jadi Rasulullah itu hijrah dari mana? Dari Mekah ke Madinah. Ketika Rasulullah hijrah nyampe ke Madinah, maka lalu Rasulullah itu disambut dengan sangat meriah. Sampai dibacakan, dinyanyikan syair-syair. Gimana syairnya? Ketika Rasulullah nyampe ke Madinah, Tola al-badru alaina min saniyatil wada. Itu nyanyi-nyanyian orang Madinah untuk menyambut kedatangan Rasulullah. Semuanya berharap beliau akan singgah ke rumah mereka. Jadi penduduk Madinah itu berharap Rasulullah itu bisa nginep di rumah mereka. Nah, saat itu beliau mengendari seekor unta merah miliknya Rasulullah. Para kabilah dan berbagai suku langsung mengundang beliau ke rumah masing-masing. Mereka saling berebut kendali untuk unta beliau. Jadi orang-orang Madinah itu pengen rumahnya itu disinggahi oleh Rasulullah karena saking cintanya sama Rasulullah. Ayo Rasulullah mampir ke rumah saya, katanya satunya. Ayo Rasulullah di rumah saya aja, kata satunya. Di rumah saya aja Rasulullah. Jadi semuanya itu berebut untuk supaya rumahnya itu Rasulullahnya pusing. Rasulullah pusing. Mau pilih rumah yang mana ini ya? Akhirnya Rasulullah itu melepaskan tali kekang untanya, itu untanya yang milih. Jadi ketika untanya itu berhenti satu rumah, maka Rasulullah itu milih rumah itu. Salah seorang dari mereka berkata, "Ya Rasulullah, kami memiliki banyak anggota suku dan harta. Kami akan menyediakan fasilitas itu untuk menjamu Anda." "Saya Rasulullah, saya punya semuanya, saya orang kaya. Maka kalau engkau main ke rumah saya, maka saya akan kasih semuanya fasilitas untukmu." Itu katanya orang yang kaya. Karena itu kami mohon sudilah kiranya Anda singgah di rumah kami. Itu tawarannya orang yang kaya. Lalu Rasulullah itu berkata, agar lebih adil, karena Rasulullah itu tidak ingin menyakiti penduduk Madinah, maka Rasulullah berkata, agar lebih adil, aku menyerahkan keputusan pada unta ini. Di mana dia berhenti, disitulah aku akan hampir. Jadi karena Rasulullah itu bingung, katanya Aisyah, bingung nih mau di rumahnya siapa gitu kan. Lalu Rasulullah itu memilih untanya dilepas tali kekangnya, lalu untanya jalan sendiri. Ternyata ketika nyampe ke satu rumah, nah kayak ini nih untanya nyampe ke satu rumah, maka rumah itu yang dijadikan sebagai tempat singgah. Beliau lalu melanjutkan perjalanannya mengelilingi Madinah sambil menunggang unta. Tak lama kemudian unta itu berhenti dan duduk di depan rumah Abu Ayyub Al-Ansori. Ternyata untanya berhenti di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansori. Ternyata Abu Ayyub Al-Ansori ia adalah penduduk Madinah yang paling miskin. Kalau yang tadi itu orang kaya menawarkan, wahai Rasulullah, kalau engkau main ke rumah saya, akan saya kasih semuanya. Ayah, soalnya Rasulullah itu orang miskin. Bukan orang miskin, tapi suka berteman atau suka menjalin kekerabatan bersama orang miskin. Rasulullah itu dekat sama orang miskin, lebih menyenangi, lebih senang berkumpul sama orang miskin dibandingkan dengan orang yang kaya. Lalu Abu Ayyub sangat bergembira karena ia mendapatkan kehormatan rumahnya yang kumuh terpilih untuk disinggahi oleh Rasulullah. Ia segera membawa perlengkapan Rasulullah masuk ke dalam rumahnya. Lalu ia memberikan pelayanan terbaik kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah itu singgah di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansori yang beliau termasuk orang yang miskin. Meskipun Abu Ayyub seorang yang miskin, catatan perjuangan dan kecintaannya terhadap Rasulullah sangat tinggi. Meskipun miskin nih Abu Ayyub Al-Ansori, tapi kecintaan terhadap Islam dan Rasulullah itu sangat tinggi. Apa buktinya? Beliau telah mengikuti banyak perang bersama Rasulullah.
berperang bersama Rasulullah. Setelah menang pada perang Khaybar, dalam perjalanan pulang ia selalu menjaga perkemahan Rasulullah. Dijaga tuh sama Abu Ayyub Al-Ansori. Ketika waktu salat subuh tiba, Rasulullah berkata, siapa yang ada di luar kemah ini? Maka Abu Ayyub menjawab, saya Abu Ayyub Al-Ansori. Jadi Abu Ayyub itu sangat cinta sama Rasulullah. Meskipun miskin, Abu Ayyub itu senang berjuang bersama Rasulullah. Makanya nggak heran untanya Rasulullah itu hinggap di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansori. Meskipun miskin, Abu Ayyub ini sangat cintanya sama Rasulullah itu sangat tinggi. Wow. Maka langsung Rasulullah menyatakan, semoga Allah mencurahkan rahmatnya padamu wahai Abu Abu Ayyub. Ayyub. Semoga Allah itu cinta memberikan rasa sayang kepada Abu Ayyub Al-Ansori karena pengorbanannya. Itulah kebaikan dan pengorbanan yang telah dilakukan oleh Abu Ayyub Al-Ansori sehingga ia mendapatkan kemuliaan disinggahi oleh Rasulullah dan mendapatkan doa yang paling mulia dari beliau. Jadi ketika Abu Ayyub itu didoakan sama Rasulullah, maka pasti doa Rasulullah itu mustajab. Mustajab doa Rasulullah. Nah, itulah kalau seandainya manusia itu cinta sama Rasulullah dan memperjuangkan agama Allah. Siap ya? Cinta sama Rasulullah? Siap. Bentuk cinta sama Rasulullah itu apa? Apa? Minimal bersolawat, membaca solawat. Salatullah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Gak cuma itu, tapi mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah, karena Rasulullah itu sebagai uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Teladan. Wahyu. Jadi ketika Itu Rasulullah anaknya itu Bahajid. mengajarkan kebaikan-kebaikan, maka kita harus contoh. Anaknya tuh Bahajid. Gitu ya. Iya. Nah, itu dulu. Jangan terlalu panjang. Like, comment, share, dan subscribe. Kita akhiri. Untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.